Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kelompok kami akan membahas terkait pemberantasan korupsi di berbagai negara, yakni negara Irak, Rusia, dan juga Indonesia, baik dari segi pengalaman hingga strategi. Nah, sebelum lebih jauh kita mengenal pemberantasan korupsi di berbagai negara, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu korupsi. Korupsi adalah bentuk ketidakjujuran atau tindak kriminal yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok yang tentu saja demi memperoleh keuntungan yang tidak sah, yang bisa didapatkan dari penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, serta wewenangan publik demi keuntungan pribadi ataupun kelompok. Tindakan-tindakan korupsi dapat berupa suap menyuap, nepotisme, pemerasan, dan juga penyelewengan dana publik. Dalam konteks global, korupsi tentu saja akan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan menghancurkan kesejahteraan ekonomi serta sektor-sektor lainnya. Hal ini menjadikan bahwa korupsi adalah ancaman serius bagi integritas, stabilitas, dan juga pengembangan global. Nah, dari penjelasan tadi, sadarkah kita bahwasannya korupsi telah menjadi masalah serius yang menghantui berbagai negara di seluruh dunia selama bertahun-tahun bahkan hingga saat ini. Nah, kelompok kami ingin membahas ini karena ingin mengajak teman-teman mengetahui strategi dalam setiap pengalaman ketiga negara tersebut dalam menghadapi masalah korupsi, serta mengetahui bagaimana sih tiga negara tersebut melawan korupsi berdasarkan pengalaman dan strateginya. Yuk disimak. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana pemberantasan korupsi yang terjadi di negara Irak. Perlu diketahui bersama bahwa negara Irak merupakan salah satu negara yang paling korup di dunia. Menurut data Transparency International, negara Irak ini menduduki peringkat 157 dari 180 negara dengan poin 23/100. Kasus korupsi ini dimulai ketika jatuhnya rezim Saddam Hussein pada tahun 2003. Beberapa faktor yang menjadi alasan kuat mengapa kasus korupsi ini semakin menyebar luas, yaitu lemahnya penegakan hukum, sistem politik yang tidak adil, sumber daya yang lemah, dan lain sebagainya. Salah satu contoh kasus korupsi yang baru-baru terjadi di negara Irak yaitu adanya kasus penggelapan dana pajak sebesar 37 triliun yang menjadi skandal terbesar pada pemerintahan Mustafa Al-Kadhimi. Namun, negara Irak juga melakukan beberapa upaya dan strategi untuk mengatasi korupsi yang terjadi di negaranya. Strategi tersebut yaitu mereka melakukan reformasi substansif. Yang kedua, membangun e-government atau menerapkan e-government sebagai upaya untuk menghentikan penyuapan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi administrasi sipil. Tentunya di Irak juga terdapat lembaga yang bertugas untuk mengawasi kasus-kasus korupsi di negara tersebut, yaitu Lembaga Komisi Integritas Irak. Kemudian di negara Rusia yang menjadi negara salah satu korupsi, di negara Rusia korupsi menjadi pengaruh di segala bidang kehidupan publik dan ini terjadi di semua lembaga dan otoritas negara, baik itu di parlemen, pemerintah, dan administrasi kepresidenan. Keperkembangan di Rusia dipengaruhi oleh politik interaktif informal yang diadopsi oleh aparat birokrasi bekas Republik Uni Soviet. Kasus korupsi yang baru-baru ini dilakukan oleh perwira tinggi militer Rusia, yaitu mantan komando pasukan pertahanan udara yang menerima uang senilai 78 juta. Tidak hanya itu, selama tahun 2018 hampir sebanyak 6.000 orang yang dihukum karena menerima suap, yaitu merupakan tindakan korupsi. Kemudian banyaknya tindakan penyelewengan yang terjadi seperti tindakan memberi dan menerima suap, berbagai penipuan dan penggelapan. Korupsi di Rusia dianggap orang-orang di sana sebagai suatu kebiasaan. Namun, adapun upaya dari pemerintah Rusia juga melakukan strategi dalam upaya pemberantasan korupsi. Bertolak belakang dari anggapan korupsi di negara Rusia bagi warganya, namun pemerintah Rusia juga melakukan beberapa strategi untuk memberantas korupsi.
Yang pertama, adanya Dinas Keamanan Federal untuk bertanggung jawab atas keamanan negara, kontra intelijen dan kontra terorisme, serta memerangi kejahatan terorganisir dan korupsi. Upaya sistematis untuk memerangi korupsi telah dilakukan di negara Rusia. Dalam beberapa tahun terakhir, kerangka hukum yang diperlukan telah dibuat, standar anti korupsi juga telah dikembangkan, sistem bidang yang menerapkan teknologi anti korupsi juga telah dibentuk, teknologi pendidikan anti korupsi dan pendidikan tambahan bagi pegawai negeri dan kota telah diperkenalkan, serta transparansi tindakan yang diambil telah meningkat secara signifikan di Rusia. Rusia juga memiliki beberapa aspek strategi lainnya dalam memberantas korupsi, yaitu pemerintah Rusia telah melakukan perubahan sistem untuk mengurangi korupsi, termasuk penerapan undang-undang yang menghambat penyelidikan serta penyidikan properti yang dimiliki oleh pejabat di negara Rusia, melakukan penegakan hukum secara terintegrasi, adanya kerjasama antara internasional, pencopotan pejabat dari jabatannya, pemecatan pejabat yang terbukti melakukan korupsi, membawa para penerima suap dan pejabat yang korup ke pengadilan, memperbaiki undang-undang anti korupsi, kontrol atas pendapatan dan pengeluaran pejabat, serta regulasi yang harmonis dalam pemberantasan korupsi. Terima kasih. Strategi pencegahan meliputi perbaikan sistem dan prosedur dengan membangun budaya organisasi yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Keempat, inspection game. Strategi ini melibatkan dua bagian, yaitu inspection game antara DPR dan warga negara, dan inspection game antara KPK dan koruptor. Yang terakhir yaitu keseriusan rakyat. Masyarakat harus mampu melakukan terobosan dalam penetapan undang-undang tipikor dan mendukung reformasi hukum untuk menjatuhkan hukuman yang berat bagi koruptor. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya Yolanda Aulia. Saya Angelina Arsyad. Saya Ragil Trianasih. Saya Aulia Nur Aulia. Saya Trianda. Sekian terima kasih dari kelompok kami. Dadah. Thanks for Jangan lupa watching. ya guys.